tetap enjoy, tetap memberikan kesempatan pada peserta untuk memberikan masukan-masukan atau ada sharing-sharing pengalaman. Ada kan disampaikan BHD ya, jadi sharing pengalaman di rumah sakit terkait dengan BHD gitu. Memang nyeleneh pertanyaan nyeleneh yang di luar itu yang mungkin Bapak agak bingung. Mungkin itu Pak, Bu dari saya. Oke, satu lagi siapa Bu yang jadi provokator? Pak Abbas, silakan Pak Abbas. Terima kasih ya. Gimana Pak Arif tadi? Bagus nggak jadi fasilitatornya? Makasih, Bu. Terima kasih atas kesempatan berikan untuk jadi provokator di siang ini. Mohon maaf Pak Arif tadi ya cukup salut karena percakapan ya dari karakter Pak Arif sendiri orangnya tenang. Tadi pada saat awal presentasi ya poin slide pertama itu lama sekali karena muncul di situ pertanyaan, kita sebut pertanyaan di situ. Jadi tidak pindah-pindah slide-nya Bu. Jadi hanya slide awal saja ya Pak. Jadi muncul pertanyaan sampai jadi alhamdulillah teman-teman yang lain juga ada beberapa yang termotivasi untuk lebih aktif untuk ya ikut dalam untuk mencari pengetahuan terkait dengan materi yang dibawakan oleh Pak Arif. Tapi saya salut Pak Arif orangnya tenang, ya. Makasih. Sama Pak. Jadi Pak Arif keren. Kuncinya kesimpulannya Pak Arif cocok jadi fasilitator. Cocok, sabar Bu. Pak Arif keren jadi fasilitator, kenapa? Dia bisa tenang, ya kan, dia bisa menimpali semuanya yang rame, yang padahal sebenarnya diskenariokan supaya mengganggu Pak Arif, ya kan. Dan Pak Arif alhamdulillah nggak sadar, berarti skenario kita berjalan. Berhasil, ya. Jadi Pak Arif, terima maaf teman-teman ya yang udah ngerjain ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi memang seperti itu. Memang kita kondisikan, ya alhamdulillah di kelompok 1 berjalan. Ya, memang kita pengen lihat proses bagaimana Pak Arif menjadi seorang manajer di kelas dan mengendalikan proses apabila ada yang pengen nanya, yang bertanya, pokoknya sehingga kesannya jadi kayak membuat konflik, tapi itulah yang kita skenariokan ya Bapak Arif ya. Jadi mohon maaf teman-temannya, inilah proses pembelajaran kita yang pasti buat kelompok 1 luar biasa keren. Jadi bukan role play atau skenario peserta yang apatis Pak, itu breakout 1 tadi. Ya, kasus kita yang pertama. Kasus kita yang kedua, kita berproses ada seorang fasilitator yang sedang mempresentasikan dan yang lain jadi audiens. Nah, ada 2 yang paling aktif, yang paling mengganggu Pak Arif pada saat menjadi seorang fasilitator itu, Pak. Ya, oke. Terima ya Pak Arif ya. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, kelompok 2. Nih, kelompok 2 nih lucu nih. Kenapa? Saya nggak tahu apakah kasus ini udah pernah bocor atau tidak. Yang jelas tadi fasilitator kelompok 2 ya. Saya di kelompok 2 Iya. kan? Iya, ya. Bu, iya. Ibu Memi, mana? Ya, saya. Ibu Memi bilang gini, Bapak Ibu, saya akan jadi fasilitator, saya akan menyampaikan tentang satu materi pelatihan. Tolong ya, nanti semuanya harus ada yang komplain. Nah, loh. Kan sharing, Bu. Kan sharing sifatnya. Fasilitatornya nyuruh, jangan lupa ya, ada yang komplain nanti sama saya ya. Kami panitia jadi bingung. Loh, udah bocor ini. Tapi nggak apa-apa ya, kan ini proses. Yuk, silakan Bu Memi bicara. Apa perasaannya tadi, karena semua peserta, tidak hanya sang provokator, semuanya pada rame tadi. Sampai Bu Meminya enggak dikasih panjang-panjang menjadi seorang fasilitator dan menjelaskan, semuanya sibuk nanya. Bener nggak? Iya kan? Iya, bener banget Bu. Perasaan saya sesuatu banget, baru kali ini mengisi, benar-benar audiensnya sangat-sangat luar biasa. Pokoknya tuh up deh pokoknya. Jadi memang perasaan saya memang langsung, aduh ini gimana ya, mungkin karena kurang pengalaman kali ya Bu Sri ya, jadi masih ya begitulah rasanya, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi keren banget ya pokoknya audiensnya kalau seperti ini, nggak ada bosan-bosannya, jadi interaksinya keren banget pokoknya gitu. Oke. Ya, memang kalau saya amati tadi kelompok 2 memang sangat luar biasa. Provokator yang udah disiapkan 2 orang, ternyata semuanya mau jadi provokator. Padahal nggak dikondisikan nih yang lain. Pada ikut-ikutan. Saya bingung. Ini peserta kok nggak mau diem ya? Nggak 2 aja yang bicara, semuanya bicara, semua bicara. Bu Meminya sampai bingung menjawab. Nggak habis-habis dia menjelaskan. Semua bertanya. Nah, pokoknya dulu. Silakan sang provokator kelompok 2. Gimana tadi? Ya, izin Bu.
Iya, Ya, jadi mohon maaf Bu Memi. Jadi untuk di kelompok 2 yang Nggak apa-apa, disetting Bu Marcella. sebagai provokator adalah saya dan Bu Ternyata Impol. ini tertuduhnya. Adalah saya dan Bu Impol. Jadi untuk kelompok 2 nih Bu Memi, sebenarnya skenarionya adalah Ibu akan menghadapi peserta yang sok tahu, oke. yang merasa, Pantesan. ya makanya mohon maaf tadi kayak gimana lah pasang aksi gitu ya, lumayan lah bisa acting Bu, meskipun nggak di sinetron. Ya, Keren jadi aktingnya. ya, jadi saya sama Bu Impol itu ditugaskan bersikap sebagai peserta yang sok tahu, yang merasa sudah mengetahui apa yang harus dipaparkan oleh fasilitator. Cuma mungkin memang tadi di kelompok 2 Bu, memang teman-teman yang lain juga terpancing. Emang keren banget. Ya, jadi memang kita sangat aktif dan sangat interaktif Bu. Seperti Antusiasnya itu. tinggi sekali. Ya, jadi kalau ada yang memang mau belajar jadi fasilitator yang bagus, tadi harus ikut jadi fasilitator di kelompok 2. Itu akan teruji mentalnya sebagai seorang fasilitator. Terima kasih Bu. Oke, jadi Makasih. kesimpulannya mana Bu Impol? Bu Impol, ala orang Medan, ala kita. Ya Bu, hadir Bu. Bu Impol kesimpulannya apa melihat Ibu Memi sebagai fasilitator tadi? Silakan. Ya, terima kasih. Saya merasa Ibu Memi sudah menjadi fasilitator yang bisa mengendalikan situasi. Di mana ada peserta yang membabi buta, mengajukan pertanyaan, bahkan sok hebat, sok pintar. Kayaknya Bu Marcella saya sok tahu semua, ya kan? Jadi tapi Bu Memi bisa mengendalikannya dengan mengajak berdiskusi peserta yang lain. Dengan tersenyum. Ya, jadi saya pikir Bu Memi hari ini menjadi fasilitator yang baik, yang mantap, sama seperti Ibu Sri Asih. Terima kasih. Aduh, Tiwan. Oh. Ini saya, ya Bu Sri, padahal saya nggak ulang tahun loh hari ini loh. Kalau Bu Sri, keren ya Bu. Oke, kita pindah ke kelompok 3. Yuk, kelompok 3 siapa fasilitatornya tadi? Saya Bu. Oke, silakan Ibu, gimana prosesnya Bu? Mungkin yang saya alami sama ya dengan teman-teman yang lain. Bingung, kok tiba-tiba ribut gitu di kelas ya. Semuanya bertanya, sampai saya, loh kok jadi kayak gini? Seperti itu. Apalagi mungkin basic saya bukan dosen ya Bu. Saya sama seperti Bu Impol, saya itu basicnya itu di rumah sakit, di pelayanan. Walaupun memang terkadang kita ada waktu-waktu tertentu menjadi narasumber untuk pelatihan dasar bagi perawat dan tenaga medis lainnya. Mungkin sepak terjangnya tidak seperti teman-teman yang di Poltekkes yang di sini untuk ngajarnya seperti itu. Tapi yang pastinya seru karena memang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya saya berada di posisi seperti tadi yang harus menetralisir keadaan yang recoknya luar biasa. Gitu. Apalagi provokator saya luar biasa ya Pak Jen. Saya nggak nih kalau dikerjain tadi gitu. Kok tadinya skenarionya harusnya mereka tuh ngantuk, ya kan, males-malesan. Loh ini kok seperti dikasih doping yang luar biasa dosisnya gitu. Oke, keren. Jadi pengalamannya sangat luar biasa. Oke, iya. Tapi Ibu sabar tadi kan? Sabar banget. Sabar banget. Aduh, saya tahu nggak? Saya nggak tahu. Apakah Bapak Ibu di sini ngerti tadi Bu? Ibu Sri ini nyebut recok. Recok itu cakep Medan. Pasti bingung ya, recok tuh rame, ribut, ya kan, seru, itu recok tuh, ribut sekalipun, itu atau recok kali kau pun, itu cakep Medannya. Oke, Ibu Sri, kita sama-sama orang Medan. Oke, yang provokator kelompok 3 tadi mana? Yuk, silakan. Ya, izin saya Bu. Ya, silakan. Ya, sebenarnya ini bukan peran sebenarnya Bu, saya mau hasilnya provokator. Gimana Pak? Saya aslinya provokator. Jadi pas saya kasih peran itu ya udah. Berarti nyambung banget. Cuman ya salut sama Bu Dani ya.
sabar banget ya, sabar banget. Kalau saya aja udah saya tempeleng kali. Enggak. Karena akan berbeda mungkin ya Bu dengan Poltekkes sama pelatihan-pelatihan ini. Kalau di Poltekkes kita akan bertemu terus dengan mahasiswa itu setiap hari. Kalau di pelatihan kan kita hanya sewaktu-waktu kita bertemu. Jadi memang cara untuk bisa menghadapi konflik kayak gitu akan berbeda juga. Dan memang saya salut dengan Bu Dani udah baik, cuman hampir menyerah lah. hampir menyerah karena udah nggak sanggup. Ini kapan berakhir ya mungkin ya, dipikir YouTube-nya gimana, orang protes terus. Ya begitu Bu, kira-kira ya seperti itu. Terima kasih Pak Zenri. Satu lagi siapa temannya yang provokator, satu lagi? Bu Rahmi. Oke, Bu Rahmi. Bu Rahmi. Oke, silakan Bu Rahmi ya. Kira-kira Bu Dani ya, Bu Dani panggilannya ini gimana? Iya, Bu. Menjadi seorang fasilitator Ya. tadi. Mantep nggak? Mantap Bu, Oke. masih sabar gitu, masih sempet senyum-senyum gitu ya dengan kelasnya yang udah hampir bubar. kelasnya udah hampir bubar, dia tetap aja lanjut aja kasih ini penjelasan. Hebat deh buat Bu Dani. Oke, keren semuanya, luar biasa. Jadi bisa dirasakannya bagaimana menjadi seorang pelatih dan kita harus menjalankan suatu proses manajemen kelas supaya tetap kondusif dan tujuan pembelajaran harus tetap tercapai apapun yang terjadi. Dan kita semua harus bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari semuanya. Kita kasih tepuk salut buat semuanya. Tepuk salut. Salut. Senang banget ya saya hari ini, kelasnya luar biasa, keren ya. Oke, sekarang coba kita minta pendapat dari Ibu Diana. Halo Ibu Diana, Ibu Fasil kita yang cantik dari Medan. Bu Diana. Halo. Iya, silakan. Seru ya, Bapak Ibu. Keren Bu Asi breakout-nya ya. Jadi ya seperti Bu Asi katakan tadi, ya semua bisa yang berperan sebagai fasilitator bisa merasakan, dan saya rasa Bapak Ibu nanti pada waktu diberi kesempatan melatih juga akan bisa merasakan ya. Dan harapan kami Bapak Ibu bisa memanage kelas ya. Dan mungkin satu yang mau saya sampaikan juga untuk BO yang pertama yang mengenai konflik, Bapak Ibu kalau seperti tadi ya, coba Bapak Ibu kalau ada misalnya peserta yang membuat suasana kelas tidak nyaman, mereka punya kepentingan sendiri, coba ingatkan kembali BLC. Yes. Setiap awal pelatihan ada BLC ya Bapak Ibu, Basic Learning Commitment, membangun kesepakatan belajar itu kan dari peserta ya. Iya. Jadi itu dulu ya di awal untuk penyelesaian satu konflik, mungkin itu juga bisa kita ingatkan. Iya. BLC yang telah dibuat di awal, komitmen semua peserta supaya pembelajaran kelas bisa berlangsung dengan baik. Itu aja saya rasa Bu Asih ya. Bravo untuk semua peserta Bapak Ibu ya, keren. Ya, silakan Pak Sahlani ada. Halo, Bapak Fasilita yang satu lagi. Pak Sahlani ada tadi di kelompok 3 ya? Ada Pak Sahlani, Bapak Ibu? Oke, nggak kelihatan. Mungkin Sahlani lagi ngajar kali Bu. iya, lagi boleh. Wah, oke, kalau gitu kita minta dari Pak Yan. Pak Yan, gimana Pak? Bapak ngamati tiap kelompok tadi masuk sana, masuk sini. Silakan Pak Yan. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Asi. Jadi sebenarnya itu udah luar biasa ya. Kalau ada Indosiar apa-apa ini bisa jadi bintang film. Provokator ya. Memang kalau dilihat sebagai fasilitator itulah cobaan. Kalau buka puasa itu kan makanan gitu ya. Kalau ini cobaan nih, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ini provokator ya. Tapi nggak apa-apa itu seperti itulah nanti kejadian di lapangan kalau memang kita tidak bisa memanage kelas di awal.
kelasnya tidak kondusif di awal, nah ya kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah terkondisi dengan baik, insya Allah sih tidak ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Apalagi kalau saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah expert dalam mengelola kelas, insya Allah. Dari hasil pengamatan saya, ya memang tergantung tipe-tipe ini ya fasilitator ya, tidak bisa disamaratakan ya. Di kelompoknya Bu Asi mungkin yang slow starter gitu ya, nggak sekaligus ya. Ada juga yang sekaligus pada awal-awal sudah langsung tembak. Ada juga yang di kelasnya Bu Nisma itu ya, itu yang ada bercanda terus itu ya. Jadi nggak kelihatan itunya provokasinya. Tapi ya itulah namanya role play. Jadi sebenarnya apa yang Bapak Ibu rasakan itulah bagaimana menghayati peran dalam bermain peran tadi. Mungkin itu Bu Asih. Dan saya kasih hebat lah semuanya. Keren. Ya. Oke, terima kasih Pak Yan. Jadi memang kelas ini kesimpulannya luar biasa ya Pak Yan ya. Iya, luar biasa keren. Iya, luar biasa keren. Padahal tadi kami tim fasilitator dalam grup WA sudah sempat pesimis, ya kan? Aduh, gimana nih? Kok belum udah bocor ya skenario-nya kan gitu ya? Gimana nih kok fasilitatornya udah tahu ya? Apalagi waktu di kelompok 2 bilang Ibu Memi, teman-teman saya akan menjadi fasilitator, dia tahu. Kita kan simulasi ya. Jangan lupa ya nanti komplain ya sama saya. Saya mikirnya tadi gini, wah udah bocor ini kan gitu. Ternyata tidak tahu dan semuanya asik-asik aja sesuai dengan rencana ya. Pokoknya alhamdulillah luar biasa kelas ini. Yang jelas saya sebagai fasilitator untuk manajemen kelas ya cukup senang semuanya pembelajaran yang saya pikir kami dari tim fasilitator merasa kelas ini tujuannya tercapai kan gitu ya. Bapak Ibu semuanya antusias, semuanya aktif dan semuanya mau semangat belajar untuk menjadi seorang fasilitator ya. Baik, Bapak Ibu mungkin itu aja dari saya akhiri. Asalnya sembilu dari bulu disusun jadi tempian. Izinkan saya menyusun jari 10, salah hilaf saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Keren. Terima kasih Pak Yan. Iya. Baik, Bu Asih. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Dan untuk yang waktu Indonesia Tengah sudah waktunya sholat Jumat ya. Kita jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Kita nanti masuk lagi jam 1, Pak Amin ya, untuk materi anti korupsi. Ya. Oke, untuk sementara saya akhiri pertemuan ini. Mungkin kalau ada pengumuman yang lain silakan kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Keren, Bu Asih, Asih. keren. Terima kasih Dokter Terima Yan. kasih Dokter Yan, Bu Asih. Makasih teman-teman. Terima kasih Bu semuanya. Asih dan Pak Yan. Pak Yan. Terima kasih. Jam 1, jam 1. Nanti Jam 1 kita ya. masuk lagi jam 13 ya. Baik. Terima kasih Pak. Sekarang kita break dulu. Terima kasih banyak. Monggo silahkan kalau memang mau lab dan selamat. Ada yang sudah Jumatan juga untuk wilayah tengah.